Malam Lailatul Qadar itu sesuatu yang disembunyikan, ya. Karena sesuatu yang disembunyikan, maka kita harus berusaha untuk membaca tanda-tanda, membaca ciri-ciri yang sudah disebutkan para ulama itu. Misalnya gini, dari segi kapan turunnya Lailatul Qadar, ya. Ya, yang disebutkan di Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar? Menurut para ulama, Lailatul Qadar itu bisa jadi turun ya pada tanggal 1 Ramadan. Boleh jadi turun pada tanggal 17 Ramadan. Boleh jadi turun pada 10 hari terakhir. Khususnya 10 hari pada tanggal-tanggal ganjil, yaitu tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29. Dari kemungkinan-kemungkinan itu, maka tugas kita adalah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi prinsipnya gini, kalau setiap malam kita tarawih, setiap malam kita tadarus, setiap malam kita melakukan sholat isya, sholat maghrib, ditambah dengan ibadah-ibadah witir, ibadah-ibadah sholat tahajud atau hajat pada malamnya, maka insya Allah kalau kita lakukan selama bulan Ramadan, kita selalu dapat Lailatul Qadar, ya. Karena itu kan gaib, ya, kita tidak tahu kapan turunnya itu. Lah karena kita tidak tahu, asalkan selama bulan Ramadan malam itu kita tidak pernah berhenti taraweh, malam kita tidak pernah berhenti tadarus, malam kita tidak pernah berhenti untuk melakukan sholat-sholat sunat yang lain, misalnya tahajud dan hajat, yakin pada malam itu kita mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar itu. Jadi jangan hanya wah ini mesti tanggal 27, berarti kita hanya 27. Ya, jebule Lailatul Qadarnya 23 gitu loh, Mbak. Jadi kita yang penting bulan Ramadan kita isi dengan penuh. Tetapi kalau hari-harinya itu tanggal 1, 17, 10 hari terakhir, kemungkinan besarnya itu hanya aghlabiyah. Aghlabiyah itu kemungkinan besar itu. Kemungkinan besar itu teori itu misalnya dirumuskan oleh Imam Ghazali. Jadi ada kalau puasanya hari tertentu, maka tanggal Lailatul Qadarnya hari tertentu, boleh jadi tanggal 27 atau 25. Itu adalah teori aghlabiyah. Aghlabiyah itu kemungkinan besar, tapi juga bisa meleset. Lah, karena bisa meleset, Lailatul Qadar itu sesuatu yang gaib, yang disembunyikan dari kita, maka tugas kita sebagai umat Islam adalah menghidupkan malam-malam Ramadan. Lah kalau kita menghidupkan semua malam Ramadan, maka otomatis kita mesti dapat Lailatul Qadar. Itu kan? Misalnya ada tanda-tanda yang muncul, misalnya gini, tandanya itu malam itu tenang, malam itu terang walaupun tidak ada bulan, ya kan? Jadi langit itu kelihatan terang. Kemudian malam itu angin sepoi-sepoi. Itu kan ada tanda-tanda yang dirumuskan oleh para ulama itu. Tetapi ini sesuatu yang gaib gitu. Karena sesuatu yang gaib, yang penting kita istiqdad, kita persiapan untuk menghadapi Lailatul Qadar. Dengan prinsip tadi, kalau semua Ramadan, hari-hari Ramadan kita hidupkan, maka yakin kita ketemu Lailatul Qadar. Itu. Ya.